bombastis dan juga jawaban lebih bombastis lagi. Dan juga seorang pengacara, katanya sih orangnya pengacara, dia seorang public figure, tapi public itu ya. Tetapi apakah memang layak disebut sebagai seorang public itu ya, Pak siapa namanya nih, Pak Hanafi. Nah, dan judulnya di sini adalah Sofiatul menjawab, Mr. Ahmad, doktor dan Hanafi, seorang pengacara, katanya pengacara. Apakah Alkitab itu tulisan manusia? Silakan Bu Sofi, diberikan kesempatan. Iya, di sini rata-rata Zoom Kristen. Saya pengen tahu, apakah orang Kristen pernah berpikir ini Alkitab turun dari langit? Apakah Musa itu mendapatkan kitab gedebuk, kemudian Yeremia mendapatkan kitab gedebuk, Yeskiel mendapatkan kitab gedebuk? Apakah seperti itu pemikiran orang Kristen tentang Alkitabnya? Yang kelab Bu, itu emang nangka jatuh Bu. Oke, saya akan continue dengan video ya. Saya akan putarkan ini pemikiran Islam ya, teman-teman ya. Ini yang katanya mualaf ya, ada Aristo, ada Ahmad Kaing-Kaing, dan mereka itu bisa berpikir ada kita turun dari langit. Kayak Nandari dilaporkan macam-macam itu. Iya, betul, baik. Iya. Nah, jadi teman-teman seperti apa nanti pembahasan di Jimmy The Channel dari perspektif hukum. Kebetulan sudah hadir orang tua kita percepat ya. Ini katanya Alam Syahanafi. Saya percepat ya. Tapi Ustaz, dari seorang apologet, kredibilitasnya sebagai seorang apologet sudah kehadiran kredibilitas lagi. Ahmad Kainama. Wow. Menurut Anda apakah Kainama ini pintar, teman-teman? Ya nggak tahu ya, dia dokter, tapi coba buktikan aja dari cara ngomongnya kan udah ketahuan. Masalahnya Ahmad Kainama ini kalau ditanya tentang Islam dan Quran nggak tahu apa-apa. Jadi anehnya di ayat mualaf ayat Sofia Mualaf Channel tidak pernah membahas Quran. Aneh ya. Jadi dia tidak tahu apa-apa tentang Islamnya, ditanya tentang jin nggak tahu. Pada waktu itu Muslim mengatakan dia bertanya tentang jin, Ahmad Kainama nggak tahu. Padahal jin itu ada di dalam seluruh Quran. Bahkan ada surah tersendiri namanya surah Al-Jin. Ya, jadi dia hanya membahas Alkitab. Aneh ya, seorang Muslim tapi bahas kitab orang. Ya, sekarang kita lihat dulu ya. Kita lihat kitab pantun dulu ya. Bahasanya tinggi. Oh tinggi. Ustadzku, tuan guruku. Kalau ada Ustadz Alamsyah, ini harusnya bahasa Indonesia jadi tinggi. Itu Sofiatul kalau diskusi matanya suruh jangan merem. Jadi kalau istilah Ustadz Abdul Somad, orang yang dari agama Kristen masuk Islam, ampernya itu ibarat. Bisa tolong dulu ini si Putra dibungkam dulu congornya. Sangat nggak sopan ya. Jadi Muslim ini tidak pernah punya sopan santun, termasuk di dalam Zoom. Tadi kita lihat Putra Rausan Pikir, mewakili Muslim, tidak punya sopan santun. Ya, itulah cerminan Muslim Indonesia. Hanya argo pom bensin dari nol, tuh balik ke nol. Karangan-karangan siapa tuh? Sumur hidup. Gara-gara Aristo ini buka tanah gitu. Dari kanan ke kiri gitu ya. Iya, itu tuan guru. Pembacanya Al-Quran yang dari kanan ke kiri. Rupanya Taurat tanah itu juga dari kanan ke kiri. Dari kanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aristo ini saya tidak tahu tulisannya pun. Tulisannya jadi alhamdulillah banget saya jadi paham. Oh begini tulisannya, tulisan Taurat rupanya begini. Ya, mau kata itu saya kalau Bible karangan-karangan siapa tuh seumur hidup belum pernah megang, nyenggolnya belum pernah. Tapi oleh Ustadz tuan guru saya Dinda Kainama, waduh, jadi saya paham. Oh begini, saya paham.
Kenapa karangannya 4 orang begini gitu? Udah itu kenapa halamannya beda-beda? Jumlah apa namanya katanya tak boleh pasal ya, tak boleh ayat, jadi sebut nomor ya. Nomor. Nah, ya nomor. Kenapa nomornya jumlahnya beda-beda? Sedangkan pengetahuan kita kan kalau Al-Quran kan sejak apa namanya firman diturunkan, wahyu diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah berubah satu titik pun belum. Dengar ya, klaimnya tidak berubah satu titik pun. Ya, dalam 3 video saya, jawaban yang indah daripada Sofiatul, saya belum membahas Quran. Ya, walaupun saya sudah membahas Quran dalam video-video sebelumnya. Nanti kita akan lihat 37 versi Quran Arabik. Apakah benar titik komanya tidak ada yang berubah? Ya harus pegang, sudah gantung diri. Tidak ada perubahan apa-apa, totalnya itulah, jumlahnya itulah, hurufnya itulah, tanda-tandanya itulah, tidak pernah ada pergeseran satu titik pun. Karena apa? Kalau tanda rubah dengan nun itu sama persis. Kapan di titik atas jadi nun, di titik bawah jadi ba. Itu hanya titik itu pun tak berubah. Nah, saya tertarik cerita selama ini mendengar dibuka oleh Kai Nama, Dinda Aristo tukang baca kan gitu ya. Dia bacanya Dinda Aristo. Buka Ustaz kita buka sih, begitu dibuka ikutin ya. Besar di kacamataku, dekatkan lagi kan supaya baca ya di HP itu. Oh iya benar juga, saya pikir. Ada gila babi di situ ya. Ada istilah gila babi kemarin tuh ya. Barunya nih. Betul. Ada babi, bantasan babi tidak boleh dimakan kalau menurut Muslim ya. Nah gitu. Betul. Jadi Muslim itu menguatkan akidahnya dengan cara membahas Alkitabnya orang lain. Menurut Anda itu sesuatu yang benar apa yang keliru, teman-teman? Sangat tidak pede dengan diri sendiri. Iya, jadi mereka menafsirkan Alkitab dengan seenaknya dan 3 orang ini ketawa-ketawa. Ya, kita akan buka Quranmu, Bapak Alam Syah Hanafiyah dan Ahmad Kainama, juga Aristo, ya. Dan kamu akan mendengar jawaban yang indah daripada Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Wah, ini luar biasa nih. Mudah-mudahan Bang Haji Roma Irama juga barangkali bisa kita amin, insyaallah. Insyaallah. Orang tua kita itu Tuhan guru kita, insyaallah. Termasuk, wah ini sebuah penghargaan yang sangat luar biasa bagi kami dan juga para subscriber tentunya. Kehadiran Ayahanda Alam Syah Hanafiyah di tengah-tengah kita. Selama ini saya cuma melihat di televisi, melihat di Refli Harun Channel. Wow, ini malam ini hadir di G-Media Channel ini. Sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ini jazakallah khair. Terima kasih banyak. Tentunya ini juga adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda Alam Syah Hanafiyah bisa hadir di tengah-tengah kita dan memberikan sedikit edukasi bagaimana sih kita ini yang berkecimpung di dunia media sosial agar tetap berada dalam lingkaran undang-undang ya, sesuai dengan begitu. Nah, ini mungkin saya serahkan ke Kakanda Ustadz Kainama untuk mungkin bertanya-tanya begitu, eksplorasi ya. Kalau Anda sendiri agak canggung, silakan Kakak Ustadz. Baik, sekian kasih dan jazakallah khair Bung Ade Aristo, dengan segala kerendahan hati, rasa hormat serta puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi. Allah satu-satunya
yang dicintai dan disayangi serta dihormati oleh Kiai Ustadz Alam Syah Hanafiah adalah begini, demikian Ustadz. Apa sebetulnya clue atau petunjuk sebagai clue sebagai tunas terorisme? Itu ada Pancasila, sila keempat. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini dari background dasar dulu ya, Ustadz Kiai. Background dasar dulu, ini paling dasar, ini dasar-dasar dari skala dasar kan Undang-Undang 45. Kemudian dia diatur bab 9 tentang agama. Yang kita bahas tadi, Ustadz bilang tadi agama kan yang paling sensitif ya. Nah, pasal 29 ayat 1 Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ayat 1. Negara berdasarkan atas ketuk penistaan agama atau menodai, negara menjamin. Nah, ini nih. Screenshot lagi nih istilah kayak nama nih. Istilah kayak nama screenshot. Ayat 2-nya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Itu yang diatur dalam konstitusi kita. Kemudian ada lagi, saya kasih tahu lagi, pasal yang mengatur dalam KUHP nih, Ustaz Kiai. Dalam KUHP, pasal yang mengatur tentang penistaan agama atau menodai agama, yaitu pasal 156. Tai di mulut sendiri. Itulah pasal yang diterapkan kepada mantan Gubernur DKI Ahok. 156 itu ya. Nah, itu berarti dia menista agama. Pasal 56 ada itu ayat, ada butir A dan butir B. Itulah pasal yang penodaan agama atau pasal penistaan agama. Nah, hanya yang mengatur pasal penodaan agama dan penistaan agama itu di KUHP 156 itu. Nah, akan tetapi terkadang itu digunakan. Kita percepat dulu ya teman-teman ya. Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu bukan masalah nama baik atau Al-Quran, itu tidak bohong, ada isinya gitu loh. Oke. Paham maksudnya? Ya, paham ya Anda. Ini lihat sekian, surat sekian, itu bukan bohong, ada isinya. Arti bohong itu kan tidak pernah ada. Oke. Nah, simak baik-baik nih, ya, tidak pernah ada. Nah, kalau dia membaca, berdasarkan Taurat, ya istilah belajar nonton guru Ustaz Kenama nih. Berdasarkan apa lagi tuh? Zabur. Berdasarkan ini. Buka ayat sekiannya, buka ayat sekiannya, buka Bible, buka apa lagi tuh? John, buka Matius dan sebagainya lagi. Matius. Ya. Matius. Ya kan, lihat pasal dibaca, ya ada itu. Lihat ya, jadi kalau kita membacakan Quran, membacakan tafsirnya dan hadisnya itu tidak termasuk penistaan agama karena ada, ya ada di situ. Kalau kita membacakan fatwa ulama mereka itu ada dan itu tidak bohong. Ingat ya perkataan Alam Syah Hanafiah ini. Pasal ini karena ini harus tanpa hak menyiarkan berita bohong. Bohong. Ya. Ya kalau membaca Bible dibuka, Yohanes dibuka, ini itu bukan bohong. Lihat ya, jadi kalau kita membukakan fakta dan data itu tidak bohong karena ada faktanya. Kita akan lihat ya, dan kita akan buka Alkitab dan kita akan buka Quran. Iya, itu yang itu, oke? Betul. Gitu. Faktanya ada. Jadi di situ kalau faktanya ada, berarti kita tidak bisa dikenakan hal-hal dikriminalisasi. Ya. Jadi bohong, sudah bohong yaitu menyesatkan. Berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Ayat 2-nya berbunyi begini, pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja, harus sengaja ya, arti sengaja itu dengan sengaja nih, ya, tanpa
tanpa hak lagi nih, garis bawahi tanpa hak, screenshot dulu, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras itu warna kulit maksudnya, atau antar golongan, dalam pengertian singkatannya SARA, SARA. Nah, saya belajar dengan Ustaz Kainaman ya, supaya apa baca Hebrew ini tidak salah saya. itu supaya tidak salah, disingkat dengan SARA gitu ya. Nah, disitulah di dalam hal-hal masalah undang-undang ITE. Jadi selama ini saya melihat dan mengamati cara-cara YouTuber di Indah Resto dan YouTuber Muslim lain, seperti yang disampaikan Ustaz Kainama. Ustaz Kainama sudah setahun lebih saya mengikuti Ustaz ini bicara di YouTube. Tidak satu pun dia berbicara tanpa dasar, selalu buka Google. Kita juga tidak pernah berbicara tanpa dasar. Kita selalu memberikan data linknya, ya. Dan bahkan data-data semua kita kasih. Jadi semua yang ada di channel WAFM maupun seluruh channel-channel Apologetic Christian mempunyai data. Kita buka Quran, kita buka hadis, kita buka tafsir, kita kasih halamannya, kita kasih nomornya. Buka Yohanes, buka apa lagi itu? Zabur, buka apa lagi itu? Lupa lagi. Tanah, Torah, ada lagi satu lagi tuh. Baca-baca. Sefaria. Ya. Saya benar, ulangi lagi Ustaz. Ya, apa lagi yang lain? Sefaria. Selanjutnya lagi apa lagi? Itu Midras, Tanah, Talmud. Seperti yang kemarin itu gila babi ada di Bible. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, itu kan memang di dalam Bible-nya begitu bunyinya. Iya. Di dalam Bible rupanya ya begitu bunyinya. Itulah bunyinya, bukan kata kita. Bukan kata Ustadz. Oke, kita akan ikuti gaya Alam Syah Hanafi ya. Kita akan baca nanti Quran, hadis. Begitulah bunyinya. Ya, kita akan membacakan. Oke? Hanya mungkin saudara-saudara kita dari apologi dari Kristen, maksudnya barangkali ini, kenapa itu kau buka rahasia tak beres ini? Gitu barangkali. Tak beres katanya. Kita akan buka. Apakah ada rahasia di dalam Quran dan di dalam sirah dan dalam hadis? Kita buka ya, Alam Syah Hanafi ya. Rahasia tidak beres. Iya, mungkin. Kenapa rahasia-rahasia begini dibuka? Nah, semestinya itu yang baik-baik aja. Jadi pasal-pasal yang baik itu, nomor-nomor yang baik itu disampaikan. Kalau yang ini kan dibuka habis ini, ditelanjangi namanya. Ditelanjangi katanya teman-teman. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Pernyataan dari Alam Syah Hanafiyah ini. Ya, kalau gitu hal yang sama. Kalau misalnya kita membuka dari segi kitab Quran. Iya, kita akan buka hal yang sama ya. Surah 6 ayat 108 akan berlaku. Tapi gini, perlu diingatin dengan ini orang, bahkan si Namus, kita membaca jangan melibatkan ini adalah penistaan. Kita membaca sesuai apa yang kalian lakukan, oke? Jangan kali-kali kalian menangis seperti si Namus waktu itu nangis, itu nggak ada gunanya sama sekali. Kamu menangis, sekarang kamu tertawa, bahkan mengejek kitab saya, gitu pun juga kita hal yang sama, tapi kalian jangan nangis terkeng-keng. Jangan nangis ya, jangan termehek-mehek ya. Kita akan bacakan apa yang ada di dalam Quranmu. Lanjut Pak. Ingat. Ya, tapi walaupun telanjang, ya memang adanya begitu. Itu karena bukannya rangkaian kata-kata bohong, hasil membaca kitab.
Betul. Jadi aman aja itu. Aman aja. Aman katanya membaca kitab orang. Ya, makanya kita juga kan membaca kitabmu ya, Alam Syah Hanafiah. Pasal 29 mengatur. Terus dengan catatan seperti selama ini. Coba buka Yohanes sekian. Coba buka boleh. Ini Markus, Matius. Matius yang begitu pokoknya. Lukas top itu tak bisa dibantah oleh orang. Andai kata di situ menghina siapapun ya, itulah yang menghinanya. Bible itulah bukan kata kita gitu, cuma membaca. Sama hal Syah Hanafiah, kita juga akan membaca apa kata fatwamu, apa kata Quran dan hadismu. Benar. Iya betul Ustaz. Kalau bohong ya bohong lah Bible ini. Iya. Kalau bohong, orang yang kata-kata bohong, menyesatkan, sesatlah barang ini, barang dibaca. Itu. Nah, jadi kita supaya di dalam berita malam ini, supaya satu, Kepolisian Republik Indonesia jangan sembarang menerima laporan yang tidak jelas. Mantap. Itu saya menghimbau Kepolisian Republik Indonesia. Jangan apalagi antara ustadz dengan pendeta, antara ustadz dengan pastor, antara beragama, jangan cepat-cepat menerimanya. Informasi ditampung dulu. Jangan polisi langsung menerima kayak orang melaporkan maling ayam. Ya ketik maling ayam di mana maling ayam? Bukan begitu. Kalau masalah agama, karena agama tadi adalah sensitif. Jadi dalam hal ini sebenarnya ini bagus. Kenapa? Kita lihat mulai dari Ahmad Didat. Iya. Sudah itu Zakir Naik. Dr. Zakir Naik. Sudah itu Yusuf Estes yang dari United States Amerika. Iya, Amerika. Dari itu bukan baru. Dari mudah orang itu berdebat perbandingan agama, karena yang dibaca itu adalah isi-isi Bible dan Al-Quran, itu tidak ada persoalan, tak bisa dikriminalisasi, tidak bisa dibilang ini fitnah. Kamu apa tuh istilah itu bidat gitu, bidat istilahnya itu bidat. Nah, saya melihat youtuber kenapa ketika saya membacakan Sirah Nabawiyah Ibn Hisham, Nabi Muhammad dicekik 3 kali oleh Jibril, mereka kejang-kejang, teman-teman. Kembalikan, bahwa pengacara udah bilang begitu. Kembalikan, suruh dia nanti yang bertanggung jawab. Lihat nih, pengacara Alam Syah Hanafiah bilang gak salah, karena kita hanya membaca. Dan saya membacakan kata Fadgan di dalam Fathul Bari dan dalam Sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Kenapa kalian kejang-kejang? Kan kita hanya membacakan apa yang tertulis di situ. Gantung dia nanti, gantung. Kasih taruh di pohon dia. Jangan kejang-kejang. Kalau saya membacakan Sirah Nabawiyah Muhammad dicekik 3 kali, ya, di Gua Hiro, itu fakta, itu bacaan. Kalau kalian nggak percaya, saya tunjukkan sirah. Kita lanjutkan dulu ya, apa pernyataan Alam Syah Hanafiah. Yang dari saudara-saudara kita Kristiani sebangsa dan setanah air, kadang-kadang antara dia itu berdebat, saling maki-maki sesama Kristen. Kau gerejamu di mana? Kau di mana? Kau tuh midat. Midat apa ya, lupa istilah. Midat itu sesat kali ya istilah mereka. Ya. Nah, saling maki-maki antara Joshua dengan siapa pendeta yang baru meninggal ini. Saling maki tak perempuan. Nah, sedangkan di dalam Muslim kan tak ada perdebatan seperti itu. Apa sebab dia tidak ada? Dalam Muslim bukan ada perdebatan. Karena Al-Qurannya ada satu. Pembunuhan. Dari kutub utara sampai pokoknya semuka bumi ini belahan bumi. Dengar ya? Bulat. Bumi bulat katanya. Nanti kita lihat orang yang menyatakan bumi bulat adalah kafir. Ya. Alam Syah Hanafiah menyatakan bumi bulat, teman-teman. Dan dia menyatakan Alkitab satu dan sama di seluruh dunia. Global.
Kitab ini cuma satu, kitab suci Al-Quran. Dan kitab suci Al-Quran, perbedaannya, setelah saya berguru dengan Ustaz Kainama, termasuk siapa, Yaya Waloni, ternyata Bible itu ya karangan manusia. Kita ulangi pernyataannya Alamsyah, Hanafiyah, dan Ahmad Kaing-Kaing. Kitab karangan manusia. Ini sebangsa nasional. Yang dari saudara-saudara kita Kristiani sebangsa nasional. Kadang-kadang antara dia itu berdebat saling maki-maki sesama Kristen. Kau gerejamu di mana? Kau di mana? Kau tuh midat. Midat apa ya, lupa istilahnya. Midat itu sesat kali ya istilah mereka. Ya. Nah, saling maki-maki antara Joshua dengan siapa pendeta yang baru meninggal ini. Saling maki tak perempuan deh. Nah, sedangkan di dalam Muslim kan tak ada perdebatan seperti itu. Apa sebab dia tidak ada? Karena Al-Qurannya satu. Dari kutub utara sampai pokoknya semuka bumi ini, belahan bumi ini bulat global. Kitab ini cuma satu, kitab suci Al-Quran. Dan kitab suci Al-Quran, perbedaannya, setelah saya berguru dengan Ustaz Kainama, termasuk siapa, Yaya Waloni, ternyata Bible itu ya karangan manusia. Yohanes kan manusia, ini manusia, pokoknya Markus manusia semua. Sudah karangan manusia diterjemahkan menurut agama negara masing-masing. Agama negara. Bagaimana kalau terjemahkannya meleset? Menurut agama negara. Salah pengertian, bisa melesetlah keimanannya. Oke, tadi kita sudah mendengar pernyataan dia. Yang sekarang Matius, Markus semuanya manusia katanya. Bagaimana menurut tanggapan Pak Lidara? Sambil saya menyiapkan video selanjutnya dan kita akan membahas mengenai Alkitab tulisan manusia. Pak Lidara, silakan Pak Lidara. Itu boleh di-unmute kok. Oke, iya, selamat sore. Iya, memang yang dikatakan dia betul di 156A. Ya, itu satu pasal di KUHP yang mengatur penistaan agama, walaupun pasalnya karet. Bisa ditarik ke sana kemari sesuka hatinya, karena sudah banyak korbannya. Ya, dan itu seharusnya sudah diminta untuk dihapus, ya, tidak diinginkan. Jadi tidak relevan lagi. Nah, tadi si pengacara satu ini, ya, pengacara tahu dari mana, saya baru tahu ya. Jadi si pengacara tua satu ini Apker. Ya, karena dia justru sedang menista tadi. Harusnya kalau dia seorang pengacara yang punya logika, ya, punya kode etik, dia tidak harus berbicara begitu. Ya, itu karangan manusia, karena dia tidak tahu. Harusnya dia tidak berbicara. Tadi sudah bagus sebenarnya, ya. Tidak boleh polisi, kita menghimbau juga pihak kepolisian tidak boleh sembarangan, ya, laporan antara ustadz, pendeta, pastor, ya, nggak boleh sembarangan, lihat dulu, jangan seperti maling ayam. Udah bagus tadi itu. Tapi ke belakangnya dia menunjukkan ketololannya. Mohon maaf. Karena apa? Karena dia ikut masuk di dalam. Yang harusnya dia berkata, kalau saya sebagai dia, mengenai itu ya nanti bisa diuji. Benar nggak karangan manusia? Kalau sebenarnya kan gini Pak Lidara, kalau mereka Muslim, kenapa nggak bahas Quran aja dan hadis-hadisnya? Kenapa harus bahas kitabnya orang? Itu ada penistaan.
Iya. Nah, kalau dikembalikan seperti itu, ya, kalau dia yang tadi dia berkata itu udah masuk, tadi dia sudah bilang, oh nggak boleh bohong, kan begitu? Nggak boleh yang tidak ada diada-adakan, tidak boleh bohong. Jadi kalau membaca Al-Quran atau membaca Alkitab, ya kalau memang ada tertulis ya nggak apa-apa. Seperti Kaing Nama tadi bilang di Sefaria, ya, di Talmud, di Midrash, itu kan bukan kitab suci. Itu bukan kitab suci, bukan kitab suci Yahudi, bukan kitab suci Kristen. Iya, Talmud dan Midrash itu bukan kitab suci. Iya, Sefaria itu. Iya, Sefaria itu kan buatan Google. ada kita bisa install di HP. Ada Sefaria, dan itu bukan kitab suci. Dan itu juga bukan hadisnya Kristen, bukan. Itu Talmud, Midrash, ya, semuanya itu kan tulisan para rabi. Betul. Iya. Itu tafsiran. Iya. Ketika para rabi ngumpul di warung kopi, mereka ngomong, keluarlah sepakat ini, tulis di Midrash, tulis di Talmud. Makanya Talmud itu kan bertentangan juga satu rabi dengan rabi yang lain. Nah, kembali ke manusia satu ini, ya, sudah bagus dia. Nah, sekarang dia ikut mengatakan, oh, itu terbukti itu karangan manusia. Nah, di sini dia sudah menistakan. Berarti dia tidak paham KUHP itu. Ya, dia sudah mengatakan berita bohong karena tidak ada pernah terbukti bahwa Alkitab itu karangan manusia. Tidak ada. Di dalam Alkitab sendiri tidak ada pernah tulisan karangan manusia. Nah, bagaimana? Kita percaya semua diilhamkan Tuhan, bukan karang manusia yang mengarang, ya. Kamu sudah menista itu alam syahanabi. Iya. Kalau tulisan manusia betul, tetapi bukan karangan manusia. Nah, dengan pertanyaan atau dengan yang sama kita ajukan, bagaimana dengan sapi betina? Itu kan karangan sapi betina. Kan begitu kalau kita mau ngomong kan, tapi kita nggak pernah bicara gitu. Kecuali kalau memang mereka bertanya. Jadi dia dia sudah berbicara bagus tadi di awal, tapi dia rusak di akhirnya. Ya, harusnya dia tidak masuk ke ranah itu. Harusnya dia tidak usah berkomentar tentang yang dikatakan karangan manusia. Karena apa? Dia harusnya pada posisi, oh itu biar bagaimanapun itu kitab suci orang Kristen. Dia mau bagaimana urusannya orang Kristen. Saya tidak berkomentar, begitupun kita. Tetapi di dalam dunia perdebatan tadi dia katakan Zakir Naik, ya, segala macam, ya, Ahmad Didat. Ketika berbicara sama-sama baca Quran dan baca Alkitab, ya sah-sah saja. Sama seperti sekarang kita. Jadi nggak usah pernah takut selama kita membacakan kitab suci mereka, hadis mereka yang mereka akui. Karena mereka mengakui Al-Quran dengan hadis. Itu. Oke, Pak Lidara, sebentar. Kita lihat. Tadi dia mengatakan bumi bulat, ya. Kita lihat apa kata ulamanya tentang bumi itu bulat, ya. Sebelum saya masuk ke materi saya, Alkitab tulisan tangan manusia. Ustaz, bumi itu bulat atau datar? Sekarang ada orang mengatakan bumi ini bulat. Dari dulu kita dicokoki dengan teori NASA itu, langsung kita berkeyakinan bumi ini bulat. Dulu siapa yang ragu bahwasanya bumi itu bulat? Sekarang saya pun ragu. Pas ada ulama berdasarkan ayat dan hadis menyatakan bumi ini datar, diketawain. Nah, lalu disalahkan ayatnya, disalahkan hadisnya, disalahkan agamanya. Dari mana kelihatan bulat?
Nggak tahu juga anak kelihatan bulat dari mana. Bahwa bumi itu bulat itu kebohongan NASA yang sekarang mulai dibongkar. Dulu saya tidak akan ragu bahwasanya bumi itu apa? Bulat. Sekarang antum ragu nggak? Iya mulai ragu. Ada flat earth. Ada flat earth, kata mereka, banyak videonya di mana? YouTube, dibantah, semua mengatakan kalian dibohongin. Dengan penjelasan sangat ilmiah yang sekarang membantah teori NASA tersebut. Syekh Islam Ibnu Taimiyah, para ulama-ulama salaf, dan bahkan Syekh Utsaimin, Lajnah Fatwa Arab Saudi memfatwakan siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia sudah menjadi kafir. Jadi Alam Syekh Hanafi ini sudah kafir ya teman-teman ya? Kafir. Karena dia percaya bumi ini bulat, ya? Iya Syekh. betul, udah kafir. Jadi gini, Sebentar Pak, ini belum selesai. Bentar lagi Pak, biar kita lihat kekafiran daripada Alam Syekh Hanafi yang mengatakan bumi bulat. Bentar, 1 menit lagi. Penyangkalan penelitian NASA ini Salah satu di antara yang menekankan demikianlah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, sampai menulis buku tentang hal itu, bahkan sampai menyatakan siapa yang tidak percaya tentang bumi ini datar, dia kufur. Bumi ini adalah datar. Itu fatwa para ulama. Ya, fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Lebih baik ditertawakan oleh manusia daripada bertolak belakang dengan keyakinan yang diterangkan dalam ayat. Ternyata al-ard flat ternyata. Bumi ternyata apa? Datar. Berdasarkan beberapa nas ayat dan hadis, bumi ini datar. Iya. Oke, ya karena saya mau live dulu nih Bu, sebentar ya, karena udah thumbnailnya udah. Jadi begini. Saya lanjut. Ya. Iya. Oke, saya lanjutkan sebentar Bu Sofi. Jadi selama membaca, dia tadi sudah katakan, saya sepakat tadi sama dia, selama kita membaca apa yang tertulis di Al-Quran dan dia membaca apa yang tertulis di Alkitab, sah-sah saja. Sah itu. Tidak masuk penistaan, tidak. Nah, kemudian yang menjadi penistaan apabila yang tidak tertulis di dalam situ, kemudian mereka mengada-adakan, itu yang namanya berita bohong. Masuk di Undang-Undang ITE yang tadi dia katakan. Contoh, Yesus kawin. Di mana di dalam Alkitab ada tertulis Yesus kawin? Menikah. Itu yang penistaan. Ya. Kalau dia mengatakan Yesus manusia mati, manusia mati, oke, it's okay lah itu. Tetapi apa yang tidak tertulis berarti tidak ada, dan kita juga tidak boleh yang tidak tertulis kita ada-adakan. Kepada Al-Quran juga masuk penistaan. Begitupun dia di Alkitab. Itu yang tadi dia maksudnya, itulah bohong. Kalau tidak ada, jangan disampaikan. Itu loh, selama ada tertulis silakan kita adu. Nah, kenapa dia tadi juga tidak berani? Kalau dia katakan, kalau dia jujur ya, kalau dia manusia yang jujur, si Alam Syah ini, harusnya dia, Matius, Markus karangan manusia, dia harusnya berkaca ke kitabnya dia. Tapi memang nggak bisa disalahkan karena dia juga mungkin agamanya masih di level yang rendah. Dia juga tidak tahu karena yang ditulis di situ kan bahasa Arab. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia baru dia terbelalak. Iya, coba seandainya Al-Quran sapi itu betina, lebah, gajah, sapi betina, lebah, gajah. Coba apa komentar dia kalau itu tertulis seperti itu? Saya yakin dia tidak akan banyak ngomong seperti ini. Terserah Tuhan. Gitu loh. Enggak, karena dia melihat Alkitab kan terjemahan kita di LHI. Oke lah. Tertulis Matius, Lukas, Yahya, Yohanes ya, bisa para rasul segala macam. Nah, dia mengatakan, nah ini kan manusia. Jadi Alkitab karangan manusia. Otaknya langsung menyambungnya ke situ. Dia tidak bisa berpikiran luas, berarti dia tidak mempergunakan otak pengacaranya dia. Harusnya dia,
ini yang menulis ini. Ya sudah, berarti memang tulisannya ini. Jangan saya mengatakan ini karangan manusia. Begitu juga kita dengan Al-Qur'annya dia. Walaupun kita tahu itu terjemahan bahasa Indonesianya sapi betina, lebah, gajah, kita nggak pernah bilang, nggak pernah ya, kita nggak pernah bilang karangan sapi betina, gitu. Berarti itu karangan hewan kalau gitu. Bisa dikatakan itu karangan hewan. Gimana? Kalau mau dengan standar yang sama, kita menjustifikasi Al-Qur'annya dia, lebih parah Al-Qur'annya dia. Kan begitu. Iya kan? Gitu loh. Tapi kan kita tidak pernah, kalau kita buka Al-Qur'annya, Al-Baqarah, An-Nam, An-Namal, orang saya mengatakan coba buka surah sapi betina aja, surah sapi betina mereka marah. Saya bilang, buka surah binatang ternak ayat 85 marah tuh. Marah ini orang. Nah, itulah kan binatang ternak. Makanya Bu Sofi dan teman-teman, di bagian mereka, di kelas mereka, seperti katanya pengacara hebat ini, Hanafiyah, ketika berurusan dengan agamanya, jadi bego, otaknya harus dia letakkan di titik nol. Ya orang kalimat air mani keluar dari tulang sulbi, tulang punggung laki-laki dan tulang dada wanita aja ditambah-tambahin. Oh Iya. itu persyarafannya, itu pendarahannya, padahal nggak ada di situ. Iya. Karena apa yang tidak tertulis di Alkitab, jangan mereka tambah-tambahkan. Gitu loh. Kita juga tidak pernah menambah-nambahkan yang tertulis di Qur'annya mereka. Kita baca Qur'annya yang ada. Hadisnya kita bukakan hadisnya. Nah, mereka terima atau tidak? Oh itu nggak sahih, itu doif, itu ini mutasabiat, itu urusan lu, derita lu. Tapi kan saya bacakan yang tertulis, kan begitu. Kalau mereka kan tidak pernah. Saya si kaing nama semua, ya mereka kan mengada-ada dengan otak mereka sendiri. Cari Google, pernah bahas Quran, Pak. Iya, Google kosong. Makanya ketika dia tidak tahu, kita yang kita ajari dia. Kita buka yang bikin dia penghormatan khusus untuk Jesus. Iya. Bahkan ada satu surah untuk opanya Jesus, Imron. Nah, kalau si kaing nama ini sudah jelas dia ngarang-ngarang. Dia semua dia karangan. Jadi kalau mau kena, dia kena. Dia paling kena penista nomor 1. Karena dia membuka yang tidak ada. Opanya Yesus lah. Terus Yesus memuliakan. Di Qur'annya dia ada tulis Yesus nggak? Itu berarti kan sudah ngarang. Nah kalau si Hanafiyah tahu, kalau dia cerdas, dia harusnya sampai ke situ. Cuman dia saya nilai kurang cerdas manusianya, si Hanafiyah ini. Gitu loh. Itu Bu Sofi. Jadi kalau mau bicara ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Silakan Pak Lidara kalau mau ada live show sendiri. Iya, saya izin dulu, saya live dulu ya, karena live ini juga berhubungan karena ada perempuan Arab, dia murtad, dia menceritakan di televisi Arab bahwa Al-Quran itu tulisan manusia dan dengan penuh kebohongan. Bukan kata saya, kata dia. Iya, harusnya Pak Lidara samain dengan kita. Nah makanya saya live kan, karena dia yang berbicara, kita tinggal nonton, kan gitu. Karena dia mengatakan itu, dan dia murtad. Dia sudah keluar dari Islam. Dia mengajar di masjid dulu dengan bapaknya adalah imam masjid. Selama itu dia mengajarkan ini sampai satu saat katanya dia ditanya tentang itu Bu, yang Ibu bilang kitab siapa? Abdullah bin Abi Salf. Abdullah bin Abi Sar. Abdullah bin Abi Sar, dia diminta suatu saat sama muridnya, tolong dong ceritain tentang, saya baca tentang Abdullah bin Abi Sar. Nah dia ceritakan, nah ternyata di situ terbukalah, makanya dia murtad.
Akhirnya ya, ini video ini sih saya belum bahas Quran, Pak. Saya cuma khusus hanya membahas Alkitab aja. Oke, silakan. Oke, saya pamit Thank you, dulu. Pak Lidara. Ya, Tuhan Yesus bye-bye. berkati. Ya. Oke, teman-teman, siap, teman-teman. Kita bicara Al-Quran dulu ya. Saya sudah katakan saya belum bicara dari sisi Quran. Nanti kalau kita buka Quran, baru mata Anda akan terbelalak. Ya, apakah benar yang dikatakan Alam Syah Hanafi tadi? Kita tunjukkan bukti-buktinya, nggak usah banyak bicara. Kita tunjukkan aja. Quran dari kutub utara sampai kutub selatan, bumi ini global katanya, bumi ini bulat. Nah, tadi dia udah murtad. Ustadznya mengatakan bumi ini datar, ya nggak, teman-teman? Oke, sekarang kalau Iya, sekarang di dalam Alkitab kita, jangan ada orang yang pernah berpikiran ini kitab turun dari surga. Ya, saya masuk ke dunia apologia salah satunya, saya mengatakan, saya mempunyai seorang teman dari kecil, dari tulang sulbi sudah Kristen. Dia mengatakan, saya ke Yerusalem, dan saya baru tahu kalau Alkitab itu tulisan manusia. Saya kaget. Sejak saya masuk ke sana, saya sudah tahu kalau Alkitab itu tulisan manusia. Kau pikir ini memang tulisan dari mana? Aku bilang, aku pikir ini kitab turun dari surga. Masya Allah, teman-teman, apa yang diajarkan pendeta, apa yang diajarkan gereja, sampai teman saya, dia beda gereja dengan saya, dari keluarga Kristen, apa yang diajarkan orang tua Kristen kepada anaknya tentang Alkitab. Tuhan memberikan kita Sabat. Kalian tahu nggak apa yang dilakukan orang Yahudi pada waktu Sabat? Duduk makan dan mereka bicara tentang Taurat. Itulah yang harus kita bicarakan kepada anak-anak, kepada keluarga kita. Saya kalau ketemu dengan teman saya, ya, teman pelayanan saya, kami tidak pernah ngegosip kerupi. Kami tuh hampir nggak kenal yang namanya artis-artis. Saya itu buta televisi. Saya nggak tahu tuh bintang film siapa. Saya bertanya, saya nggak ngerti itu siapa yang lagi tren sekarang ini. Aku nggak nonton TV. Yang kita bicarakan ketika kita bertemu adalah berdoa, dan kamu dapat apa? Firman Tuhan ngomong begini. Kamu dapat apa? Begini. Aku dapat tentang ini. We talk about the Word of God. Jadi kalau ada teman-teman saya dari sekuler dunia tanya ini, apaan tuh? Gue bilang itu lagi nge-trend soft. Lu nggak tahu? Enggak, lu nonton TV. Gue nggak nonton TV. Gue bilang, lu nggak tahu apa yang lo omongin. Dia nyambung, nggak connect. Makanya saya mengatakan, I don't have lots of friends. Saya nggak punya banyak teman. Lingkaran ring satu saya cuma sedikit boleh dihitung. Apalagi orang-orang yang nggak mutu. Kalau ngomong nggak mutu, itu nggak akan bakal saya jemput, saya ajak diskusi, saya bayari makan, nggak akan. Saya hanya akan jemput teman saya kasih dia makan, saya suruh cerita about the Word of God. Kamu cerita sambil makan, cerita. Kamu dapat apa dari Tuhan? Jadi kita punya orang-orang yang bermutu, teman-teman, berkualitas. Gak perlu banyak, gak perlu kuantitas, yang penting mutu, kualitas. Ya, nah jangan sampai ya teman-teman, saya menemukan ini bukan satu loh, beberapa orang. They are surprised, mereka begitu shock ketika mengetahui Alkitab ini tulisan tangan manusia. Loh, lalu kira aku tulisan siapa ini Alkitab? Dan ini orang yang dari sejak lahir di keluarga Kristen sampai sekarang pun masih Kristen. Ya, dan ini yang membuat saya tergelitik untuk mempelajari Alkitab lebih dalam dan untuk membagikan apa yang saya tahu tentang firman Tuhan. Ya, memprihatinkan sendiri sekali. Ya, kalau ada orang Kristen yang mengatakan yang Alkitab turun dari surga. Saya bacakan beberapa dasar dalam Alkitab kita. Ini Pak Erben mulai berapa ya? Kayaknya telat nih Pak Kodek. Coba hubungi Pak Erben. Efesus 2 ayat 20 mengatakan, iman Kristen itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Dikatakan kita ini batu yang hidup sebagai bangunan Allah, bait sucinya Allah. Dan kita ini dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul, dengan center atau pusat batu penjurunya adalah Yesus Kristus. Ini iman Kristen. Kemudian Roma 15 ayat 4, Paulus mengatakan apa? Kepada jemaat di Roma, segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah grafo, ditulis oleh manusia, ditulis oleh para nabi, untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari grafe, dari tulisan suci. Gak pernah yang namanya kitab ini turun dari surga, apalagi didiktekan malaikat. 2 Timotius 3 ayat 16, segala grafe,
segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini Anda harus tahu dulu dasarnya. Ya, kalau Anda mau materi ini saya kasihkan. Kemarin ada yang mau materi ini, nanti saya bagikan ya. Lalu bagaimana caranya Allah itu bicara dengan kita, teman-teman? Kata diilhami, ya, bagaimana caranya para nabi dan para rasul diilhamkan untuk menulis Alkitab? Itu adalah kata theopneustos. Theopneustos itu artinya breathed by God. Artinya dihembusi nafas Allah atau dihembusi roh Allah. Literally, itu arti harafiahnya. Diilham itu artinya kamu dihembusi nafas Allah. Breathed by the Spirit. Bagaimana caranya Tuhan bicara, teman-teman, kepada para nabi dan para rasul? Hosea 12 ayat 10, ingat ya. Ini ayat hafalan kita. Kata Tuhan, berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan hidup para nabi. Bahasa Inggrisnya lebih tepat, bahasa Indonesia ini nggak pas terjemahannya LAI. I have also spoken by the prophets. Aku bicara lewat para nabiku. I have multiplied visions. Jadi Tuhan itu bicara dalam bentuk penglihatan, kayak layar video itu loh. Kamu kalau pernah dapat penglihatan dari Tuhan, itu bentuknya seperti layar video jalan di depan kamu. Benar-benar diputer, literally kayak kamu lihat layar tancap di depan matamu. Ya. And your similitudes. Similitudes itu artinya persamaan hidup. And by the ministry of the prophets. Ya. Kemudian cara bagaimana lagi Tuhan bicara? Mazmur 78 ayat 2. Aku membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Makanya Yesus mengajar itu dengan perumpamaan atau amsal. Ya, nanti kita akan bahas secara khusus bagaimana caranya Tuhan bicara lewat amsal. Mengapa Tuhan bicara, kalau bicara kok pakai perumpamaan? Ya, nanti kita bicara secara khusus mengenai itu. Kalau Tuhan bicara lewat visions atau penglihatan, itu Tuhan menggunakan simbol. Ya, contohnya ketika Tuhan bicara di dalam mimpi kepada Yusuf. Ada sapi gemuk, sapi kurus memakan sapi gemuk. Loh, mana ada di dunia nyata sapi kok makan sapi? Hah? Bulir gandum yang ranum dengan bulir gandum yang kering memakan bulir gandum yang ranum. Mana ada gandum makan gandum? Dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Mana bisa sujud dong, barangnya bulet di angkasa gitu kok sujud? Ketika Anda membaca kitab Daniel, ada 4 binatang keluar. Ya, itu literally ada yang singa bersayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang 4. Ada yang beruang. Apa itu benar-benar binatang? Singa keluar dari laut bersayap. Kamu bisa bayangin singa punya sayap? Hah? Makanya ketika Muslim membaca Wahyu, kok ada perang naga tapi Sofi? Naga kok ada di sorga? Ada anak domba bermata 7 bertanduk 7 iku apa? Mosok Allah kok anak domba bermata 7 bertanduk 7. Lah soalnya kowe goblok. Kehilangan kitab Taurat, kehilangan kitab Hosea. Kamu tidak tahu bagaimana caranya Tuhan bicara. Tuhan bicara by the visions. Kamu tidak kenal kitab Daniel. Oh, di dalam Quranmu dikatakan Tuhan, surah 42 ayat 51. Tuhan berbicara dari balik hijab. Tuhan pakai hijab, pakai tabir. Hijab itu arti harafiahnya adalah korden, tirai. Tuhan ngomong pakai hijab, pakai tabir, atau dengan pantaran malaikat. Jadi mereka itu beda dengan kita, teman-teman. Tuhan tidak pernah memberikan penglihatan kepada Muhammad. Padahal di dalam Alkitab kita Tuhan itu I've multiplied visions. Ada dia banyak sekali memberikan penglihatan kepada para nabi. Anda baca kitab Mikaya, Anda baca kitab Zakaria. Zakaria itu punya penglihatan-penglihatan. Daniel apalagi. Nabi Rasul Muhammad, Allah mengatakan aku berbicara dari balik tirai atau lewat malaikat. Itu bukan Tuhan kita. Kemudian apa lagi? Similitude. What is similitude?
Similitude itu artinya persamaan hidup. Contohnya Hosea disuruh menikahi pelacur, Gomer binti Diblaim. Kenapa dia disuruh menikahi Gomer binti Diblaim? 14 pasal dalam kitab Hosea. Itu melambangkan Allah mau mengatakan itu loh, sama seperti aku menikahi Israel. Israel itu telah berzinah seperti Gomer tidak setia kepadamu. Dia telah menyembah ilah-ilah lain. Makanya dosa perzinahan itu sama dengan dosa penyembahan berhala dalam Alkitab kita. Begitu kamu menyembah ilah lain, maka roh perzinahan itu akan masuk di dalam hidupmu. Pasti Bu Sofi, pasti. Itenano nek rak percaya. Begitu hatimu geser, itu roh perzinahan akan masuk di dalam hidup. Karena dosa menyembah ilah lain itu sama dengan penyembahan berhala. Persinahan di dalam Alkitab kita, persinahan rohani di dalam Alkitab kita. Itu cara Tuhan bicara tuh yusimilitude, sama seperti Tuhan menyuruh di Kejadian 22, menyuruh Abraham untuk memberikan Ishak sebagai olah korban, sebagai korban bakaran di Bukit Moria. Itu dia bicara persamaan hidup, bahwa di tempat yang sama di Bukit Moria, Golgota, Yerusalem, 2000 tahun kemudian Tuhan akan menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita sebagai korban penebus dosa. Gitu caranya baca Alkitab. Lah persamaan hidup ini tidak dikenal di dalam Quran. Jadi Quran tidak tahu bagaimana Tuhan bicara. Tuhan bicara, kamu baca surah 42 ayat 51. Tuhan bicara dari balik tirai, dari balik hijab, atau dengan perantaraan seorang malaikat. Dia tidak tahu bagaimana cara Tuhan bicara. Kemudian bagaimana lagi Tuhan bicara menggunakan Amsal. Dikatakan Salomo mengubah lebih daripada 3000 Amsal. Amsal bicara orang yang bisa membuat teka-teki. Amsal bicara dalam perumpamaan. Itu kalau kalian sekolah yang namanya mempelajari bahasa, orang yang bicara dalam perumpamaan itu adalah orang-orang yang mempunyai kecerdasan tingkat tinggi. Itu adalah bahasa sastra tertinggi. Makanya kalau Anda baca filsuf Yunani, kalau ditanya sama murid-muridnya, guru, apakah arti sebuah sukses? Gurunya nggak langsung ngomong, sukses itu begini-begini ya muridku. Enggak. Dia memberikan perumpamaan. Kalau kamu ditenggelamkan ke dalam air, apa yang akan kamu lakukan? Wah, aku berusaha keras guru, supaya aku bisa keluar dari air untuk bernafas. Lah itulah sukses. If you really want it, you will get it. Kalau kamu sungguh-sungguh mau mendapatkannya, kamu pasti dapat. Itu sukses. Seperti orang yang pengen dapat oksigen. Itu caranya orang bicara dalam perumpamaan atau teka-teki. Makanya kalau kalian membaca filsuf-filsuf itu tidak pernah ngomongnya langsung. Mesti ngomongnya pakai Amsal perumpamaan. Itulah cara Yesus mengajar dengan perumpamaan. Ya, nanti kita akan bicara secara khusus mengenai ini. Ada yang mau ditanyakan mengenai bagaimana caranya Allah bicara ini? Langsung ya. Kalau mau ditanyakan langsung. Dengar ya teman-teman, di dalam Alkitab Allah kita tidak pernah berbicara dari balik hijab, apalagi menggunakan tirai atau korden. Allah tidak perlu malaikat untuk menyampaikan pesannya. Dia menggunakan visions, penglihatan dalam bentuk simbol. Ya, dan dia akan memberikan artinya. Yang kedua, dia bicara dengan similitude persamaan hidup para nabi. Yang ketiga, dia bicara dalam nubuatan dalam bentuk amsal atau teka-teki. Ya. Dan sekarang, apa itu Alkitab? Kebanyakan orang Kristen kalau ditanya apa itu Alkitab, jawabannya firman Tuhan. Anda perlu tahu, teman-teman Kristen, definisi firman antara kita dengan RT6 itu sangat berbeda. Firman itu menurut mereka ucapan yang keluar dari mulut. Itu firman, perkataan. Itu bukan definisi Alkitab tentang firman Tuhan. Ya, Alkitab itu merupakan kumpulan tulisan atau kumpulan kitab kesaksian. Kesaksian siapa, Bu Sofi? Kumpulan tulisan kesaksian para nabi di dalam Perjanjian Lama dan kumpulan tulisan kesaksian para rasul dalam Perjanjian Baru. Ingat, Efesus 2 ayat 19-20. Iman Kristen dibangun di atas para nabi dan para rasul. Untuk apa, Bu Sofi? Dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya.
Itu Alkitab kita. Ya. Jadi kalau ditanya apa itu Alkitab? Alkitab itu banyak buku. Alkitab itu mini library, perpustakaan kecil, terdiri dari berapa? 66 buku. Jadi Alkitab itu perpustakaan kecil, teman-teman. Artinya apa, Bu Sofi? Artinya Yesus Kristus itu merupakan pusat atau center pemberitaan Alkitab kita. Semua nabi itu bernubuat tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus. Goel. Dan semua rasul bersaksi bahwa Mesias atau Yesus sudah datang dan sudah menggenapi semua nubuatan para nabi. Ini adalah grand design, message of God in the Bible. Ini rancangan besar Allah di dalam Alkitab. Bagaimana caranya Anda membaca Alkitab kita? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, para nabi itu melalui nubuatan, ya, itu dia berbicara lewat penglihatan, visi, ya, lewat similitude persamaan hidup, itu bicara nubuatan. Jadi nubuatan itu di dalam, kalau Anda dikatakan apa itu nubuatan, bayangan Anda cuma gini, ramalan kejadian di masa yang akan datang. Lah itu bukan cara pikir Yahudi, itu cara pikir Yunani. Ya, dalam pandangan Yahudi yang namanya nubuatan atau profesi itu bisa bentuknya vision, penglihatan, bisa bentuknya similitude, persamaan hidup atau tipologi. Itu nubuatan di dalam Alkitab kita, teman-teman. Ya, para nabi di dalam Perjanjian Lama itu lewat nubuatannya mereka bernubuat tentang kedatangan sang Goel. Goel itu artinya redeemer, Gaal. Gaal itu artinya penebus, Mesias. Ada berapa nubuatan? Kira-kira 350 lebih. Ya, saya bisa kasih ada satu-satu, 350 nubuatannya itu saya bisa kasih satu-satu di mana saja. Kemudian para rasul di dalam Perjanjian Baru, mereka menulis kesaksiannya mereka bahwa nabi yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan, anak Allah yang dijanjikan, Yahweh, Tuhan yang akan datang, itu sudah datang, yaitu seorang pribadi bernama Yesus Kristus. Itu ditulis sama para rasul di dalam surat-suratnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua kitab-kitab Perjanjian Baru. Jadi para rasul itu bersaksi bahwa semua yang dinubuatkan oleh nabi-nabi sudah digenapi. Jadi para nabi itu bernubuat tentang keselamatan, dan mereka menyelidiki bila mana Mesias ini datang, di mana Mesias ini akan lahir. Oh, Mesias ini, ciri-ciri Mesias ini, apakah ada tompel atau benjolan di punggung kiri Mesias yang berwarna kemerahan dan berambut? Itu yang mereka selidiki. Opo ciri-ciri ini anak ini? Hah? Di mana dia akan lahir? Anak sopo, Nen? Tidak boleh salah. Kenapa? Salah Mesias, salah juru selamat. Konsekuensinya masuk neraka. Kamu salah pilih juru selamat. Ya, jadi para rasul itu, terutama kitab Matius, ya, demikianlah seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, demikianlah seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yeremia, demikianlah yang seperti yang tertulis dalam kitab para nabi. Itu semua mereka merujuk ke Perjanjian Lama. 200 lebih kutipan Perjanjian Baru itu merujuk Perjanjian Lama, terutama Matius dan kitab Ibrani. Ya, nah ini teman-teman harus tahu dulu. Ini cara baca Alkitab kita. Jadi Perjanjian Lama itu merupakan Perjanjian Baru inconcealed yang dimeteraikan. Makanya kalau Yahudi, mereka hanya pegang Perjanjian Lama tok. Ya, nen bingung ngerti kene. Kenapa? Karena tidak punya Perjanjian Baru. Sedangkan Perjanjian Baru inilah yang menafsirkan dan menggenapi semua nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Punya Perjanjian Lama tok bingung. Ini Mesias ora teko-teko. Katanya Mesias datang. Yang satu katanya anaknya dari Yusuf keturunan Daud, yang satu harus menderita sengsara dan mati sesuai Yesaya 53. Yang satu lagi harus jadi raja yang mulia, berkuasa di atas tahta Daud selama-lamanya. Tapi kok datang Mesias ini? Sopok Mesias iki? Ya, karena tidak punya Perjanjian Baru. Tidak ada orang Kristen. Perjanjian Lama telah berlalu, Bu Sofi. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Saya tidak pernah baca lagi Perjanjian Lama. Loh, apa? Lah aku bacanya Perjanjian Baru tok. Lah pantes keliru terus nek menafsirkan Alkitab.
Kenapa? Karena kita tidak bisa membaca perjanjian baru tanpa Anda kembali ke perjanjian lama. Jadi antara dua kitab ini ora iso dipisah. Makanya aku ngomong menjelaskan Alkitab bolak-balik perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru. Lah soalnya berhubungan grand design Tuhan itu benang merahnya dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya aku ndak bisa Artena bilang, Bu Sofi jangan ngutip-ngutip perjanjian lama, kutip perjanjian baru. Loh ora iso. Wong kitabku dari Kejadian sampai Wahyu kok. Nggak bisa. Tidak mungkin saya hanya mengutip perjanjian baru. Untuk tahu apa yang ditulis di dalam perjanjian baru, saya balik ke perjanjian lama. Untuk tahu kenapa Allah harus jadi manusia, kenapa Yesus Tuhan harus jadi manusia. Di mana Bu Sofi? Balik Kejadian 1. Kenapa manusia harus ditebus, di mana dosa asal? Balik Kejadian 3. Kenapa Yesus disebut anak domba Allah, ada perjamuan kawin anak domba? Balik Kejadian 2 pas ayat 24. Gak bisa tanpa perjanjian lama. Cannot. Anda harus ingat pondasi Alkitab kita adalah kitab Taurat. Pondasi cakar rayame, pondasi rumah kita tadi loh. Katanya orang Kristen itu dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul. Cakar ayamnya itu adalah kitab Taurat. Jadi Kejadian sampai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan iki kudu nglotok. Sedangkan pondasi daripada Taurat adalah kitab Kejadian. Jadi Kejadian pasal 1 sampai pasal 50 kudu nglotok, hafal. Ya? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Halo? Ada yang tidak setuju dengan definisi Sofiatul tentang Alkitab? Bu Sofi, saya sudah Kristen dari sejak tulang sulbi, saya tidak pernah dengar definisi Alkitab seperti itu. Banyak sih yang ngomong gitu sama saya. David, coba dong speak up. Aku aku senengnya gak kayak kuburan nih, sepi. Coba di respon Sofiatul. Halo. Ya, Bu, terusin aja, Bu. Soalnya kan waktu Ibu tinggal 10 menit lagi. Jadi biar semua materinya bisa dituangkan. Oke. Jadi Alkitab itu bukan simpel firman Tuhan ya, tapi kumpulan tulisan, merupakan perpustakaan kecil. Ini saya enggak usah ulangi lagi. Alkitab itu dari bahasa Latin kita Biblia, dari bahasa Yunani Biblion. Artinya bukan bacaan. Artinya holy book, kitab yang suci, bukan bacaan. Alkitab itu bukan buku bacaan. Alkitab itu kitab kudus. Ya. Kristen menyebutnya Alkitab Al-Muqaddas, bukan bacaan atau Quran. Quran dari bahasa Syria, Keriana, yaitu kara awara'a, artinya aku melihat dan aku mengucapkannya. Artinya membaca. Seperti koran bahasa Belanda. Berarti yang kemarin David katakan itu lembaran-lembaran berisi berita atau informasi. Bukan, Alkitab itu bukan lembaran-lembaran berisi informasi berita seperti koran. Koran itu lah kayak Tribun, Kompas, itu lah koran bacaan. Alkitab bukan itu. Alkitab itu sepenuhnya dihembusi nafas Allah. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia, Alkitab ini kita serap dari bahasa Arab, artinya buku atau tulisan. Lebih tepatnya tulisan, bukan buku ya. Nah, kata kitab itu tidak berarti buku, teman-teman. Kitab itu dari bahasa Semitik Ibrani katab, katabah. Artinya writings atau to write, tulisan atau menulis. Jadi kata katab itu tidak berarti buku, tapi artinya tulisan. Medianya bisa di mana saja, di dinding, di gua, di batu, di papirus, di perkamen, di kain, di tulang, di loh mahfuz. Itu namanya tetap kitab, walaupun ditulis di papan. Jadi loh mahfuz itu bentuknya sebidang papan atau tulang. Tetap namanya kitab, karena kitab itu tidak berarti buku, ya. Tulisan di gulungan di perkamen, Alkitab Perjanjian Lama kita namanya sefer, gulungan kitab.
Kemudian gulungan itu dipotong-potong, dijahit pinggirnya, dijilid, bentuk proto buku kita yang sekarang itu disebutnya kodeks. Jadi buku itu bukan katab melainkan kodeks. Kodeks ini berisi kitab, ya. Kodeks ini berisi tulisan atau katab. Tidak ada tulisan dalam Bible yang ditulis oleh Allah atau kitab ini diturunkan dari surga, apalagi didiktekan oleh malaikat Jibril. Yang ditulis hanya 10 hukum Taurat. Para nabi dan para rasul, penulis Alkitab, itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan mereka lah saksi mata. Tidak seperti Muhammad yang tidak pernah mendengar dan bertemu Tuhan. Ini kalian tentu sudah tahu, Alkitab kita tidak seperti Quran. Ya. Tapi ditulis oleh 40 generasi dengan 3 bahasa, di berbagai lokasi, beda-beda orang lagi yang nulis. Kemudian dibagi dalam pasal, itu kira-kira abad ke-13 ya, tahun 1200-an. Itu Stephen Langton. Ya, Stephen Langton yang membaginya dalam pasal. Kemudian ini uskup Canterbury ya, jadi seorang uskup ya. Kemudian dikasih ayat, itu kira-kira baru abad ke-16, teman-teman. Ya, total perjanjian lama, perjanjian baru ada 31.171 ayat. Nah, ini hanya bagian pertama dari pengajaran kita mengenai apa itu Alkitab. Bagian kedua saya akan bicara mengenai profesi atau nubuatan. Bagian ketiga kita akan bicara mengenai manuskrip Alkitab. Selesai kan? Ada yang mau nambahin?